Shalom teman-teman Kristen, ini ada video menarik antara Nandar dengan Mikana dalam perdebatan online mereka. Yuk langsung kita simak. Gitu. Kita parsing sekarang, arke itu apa dalam bahasa Yunaninya? Arke. Pada Arke dalam awalnya. Oke, ya. sekarang Pada kamu ada mulanya. laptop. Sekarang di situ kamu ada tablet enggak? Aduh. Ayo, sekarang kamu Ini buka si tablet Nandar kamu, ini. matikan ini. Jangan kabur kamu. Jangan kabur di sana. Nih aku sudah hidup HP-nya. Ini cara nurunin Nandar ini Jangan gimana sih? jangan diturunkan. Aku tunjukkan kepada kamu. Ini sudah bisa nih. Nih Wahyu 3 ayat ke-14. Jangan turun kamu. Mikana jangan turun kamu. Kamu ngawur kamu. Nih perhatikanlah ya. Mikana. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Di mana kata sumber di sini? Nih, aku tunjukkan dalam bahasa Yunaninya. Kaito angelo tes eklesias Laodikion grapon tade legei ho amen ho martus ho pistos kai aletinos he arke tes ketisios tauteo. Ternyata di sini Yesus itu adalah permulaan. Di mana kabur sini karena kalah dekat kabur. Gitu. Kita parsing sekarang, arke itu apa dalam bahasa Yunaninya? Oke, itu tadi perdebatan online antara Nandar dan Mikana. Nah, apa yang mereka bahas? Nandar berasumsi bahwa Yesus yang disebut dalam ayat tersebut merupakan permulaan dari ciptaan Allah. Berarti menurut Nandar, Yesus juga adalah ciptaan, dia bukan Tuhan. Benarkah asumsi Nandar tersebut? Kita jangan memakai opini, kita jangan memakai asumsi. Biarlah Alkitab yang menjawab pertanyaan Nandar ini. Mari kita buka Alkitab Perjanjian Baru dalam bahasa Yunani, yaitu bahasa asal Alkitab Perjanjian Baru. Kita cari ayat yang sama, Revelation 3 ayat 14 dalam bahasa Yunani. Kita buka dari website Alkitab Online Bible Hub. Nah, ini dia tampilan ayatnya, Revelation 3 ayat 14 dalam bahasa Yunani dalam kata per kata. Nah, sementara dalam bentuk kalimat utuh kita bisa scroll ke bawah. Wahyu 3 ayat 14 dalam bentuk kalimat utuh dalam bahasa Yunani. Kita copy ayatnya. Kita buka Google Translate. Kita ubah dulu ke bahasa Yunani dan biarkan di sebelah kanan dalam bahasa Indonesia. Nah, sudah terbuka. Di bahasa Indonesia di sebelah kanan, dan kepada malaikat jemaat di Laodikia tulislah, beginilah firman Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan penciptaan Allah. Tadi kalau di Alkitab terjemahan baru dikatakan permulaan dari ciptaan Allah. Kurang lebih sama ya, tidak ada beda. Nah, kalau masih ingat di awal video tadi, Nandar menunjukkan kepada Mikana bahwa Yesus adalah ciptaan Allah, permulaan dari ciptaan, dengan menunjukkan kata arke. Kita copy kata ini, lalu kita buka Google Translate yang baru. Bagaimana pengucapannya dalam bahasa Yunani? Arhi. Sekali lagi. Arhi. Oke, ternyata pengucapannya, pronounsnya adalah arhi, bukan arke. Tapi itu nggak masalah ya, yang penting Nandar mengacu kepada kata yang sama, yaitu arhi, arke katanya, arhi sama. Oke. Nah, kata arhi dalam bahasa Yunani, kalau di Indonesia itu diartikan sebagai prinsip. Nah, coba kita cari padanan katanya dalam bahasa Inggris. Nah, kata arhi dalam bahasa Inggris artinya principle. Coba kita cari apa arti prinsipal ini dalam kamus bahasa Inggris Oxford. Teman-teman Kristen, kalau kamu ingin mencari makna kata dalam bahasa Inggris secara akurat, maka carilah di kamus Oxford. Kalau di kita namanya apa? KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Mencari makna pengertian dari satu kata bahasa Indonesia ke dalam kalimat bahasa Indonesia juga.
Kira-kira seperti itu. Nah, ini sudah terbuka. Apa arti principle dalam bahasa Inggris? A moral rule or a strong belief that influences your action. Apa artinya? Aturan moral atau keyakinan kuat yang memengaruhi tindakan Anda. Kalau masih ingat, tadi arhi dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai prinsip. Kata prinsip dalam bahasa Indonesia ini adalah pengertian yang paling praktis. Nah, oleh sebab itu, aturan moral atau keyakinan kuat ini coba kalau kita ganti dengan kata prinsip menjadi prinsip yang memengaruhi tindakan Anda. Bagaimana maksudnya? Contoh begini. Misal kita pembersih. Nah, prinsipnya itu akan memengaruhi tindakan dia. Jadi contoh, kalau orang yang bersih, yang pertama sekali tubuhnya biasanya dia nggak suka kotor. Dia rajin mandi. Kemudian pakaiannya dia nggak suka bau, berkeringat, basah, apek, dan lain-lain. Biasanya orang ini sangat menjaga tubuhnya dan kebersihan dari pakaiannya. Demikian juga rumahnya atau ruangannya atau kamarnya. Dia akan menjaga ruangannya atau kamarnya itu bersih. Nah, tubuhnya yang bersih, pakaiannya yang bersih, serta rumahnya atau kamar yang bersih adalah output, adalah hasil, adalah produk dari prinsip dia tadi. Sampai sini setuju? Dengan kata lain, kebersihan tubuhnya artinya atau dia menjaga kebersihan tubuhnya, dia menjaga kebersihan pakaiannya, dan dia menjaga kebersihan kamarnya adalah ciptaan atau produk dari prinsipnya tadi. Pertanyaan, apakah prinsipnya yang suka pembersih adalah termasuk produk juga? Bukan, tetapi prinsip tersebut adalah sumber yang memengaruhi orang tersebut sehingga menghasilkan produk-produk dari prinsipnya, yaitu kebersihan tubuhnya, kebersihan pakaiannya, dan kebersihan ruangannya atau kamarnya. Paham? Jadi prinsip bukan ciptaan, prinsip bukan produk, tetapi prinsip adalah sumber. Jadi lewat penelusuran ini akhirnya kita menemukan kata arhi dalam bahasa Yunani yang diterjemahkan beginning dalam Alkitab berbahasa Inggris, ternyata arti dasarnya adalah prinsip dalam bahasa Indonesia atau prinsipal dalam bahasa Inggris yang bisa kita maknai sebagai sumber. Oke? Jadi apa kesimpulannya? Nandar mengira bahwa kata permulaan dari ciptaan Allah yang ditujukan untuk Yesus bermakna Yesus adalah ciptaan. Bukan, maknanya, makna dasarnya atau makna sebenarnya Yesus adalah sumber dari ciptaan Allah. Nah, hal ini didukung oleh Alkitab berbahasa Indonesia dari terjemahan sederhana Indonesia. Nah, Alkitab terjemahan sederhana Indonesia adalah Alkitab yang menyuguhkan hasil terjemahan yang mendekati pengertian atau maknanya secara akurat. Di ayat 14 ini, kalau kita baca, tuliskanlah ini kepada pelayan Tuhan yang mewakili jemaat di kota Laodikia. Inilah pesan dari aku, Sang Amin. Akulah saksi yang sangat layak dipercaya, yang sudah mengajarkan yang benar tentang Bapa-Ku. Melalui akulah Bapa-Ku menciptakan segala sesuatu. Ya, jadi melalui Yesus Allah menciptakan segala sesuatu. Itu makna sebenarnya dari permulaan dari ciptaan Allah. Bukan dia yang pertama diciptakan, tetapi maksudnya melalui Yesuslah Tuhan menciptakan segala sesuatu. Kita simpulkan, Nandar mengejar-ngejar Mikana dengan Wahyu 3 ayat 14 dengan kata permulaan dari ciptaan Allah karena dia mengira Yesus adalah permulaan dari ciptaan Allah, dalam arti Yesus adalah ciptaan yang pertama sekali diciptakan. Padahal artinya seperti yang tadi kita sudah bedah dalam bahasa aslinya bahasa Yunani, bukan itu, tetapi dia adalah sumber ciptaan. Jadi semua ciptaan itu bersumber dari Yesus. Dalam terjemahan sederhana Indonesia,
dikatakan melalui akulah, kata Yesus ya, Bapakku menciptakan segala sesuatu. Pas, karena dia adalah firman. Dalam Kejadian kita tahu Tuhan menciptakan segala sesuatu melalui firman. Itu kait-mengaitnya. Oke, sampai di sini dulu ya penjelasannya. Semoga bermanfaat dan menambah pemahaman bagi kita semua.